3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba membahas membedah program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo. Ini program yang sangat ambisius dan ini program yang sudah menjadi dokumen resmi untuk dijalankan oleh pemerintahan Prabowo selama 5 tahun. Program ini sangat ambisius, membangun 3 juta rumah per tahun, berarti dalam konteks dalam 5 tahun bisa jadi 15 juta rumah. Apakah ini jawaban dari kegelisahan rakyat Indonesia yang kesulitan dapat akses rumah, atau ini hanya bisa buayan belaka? Ini realistis atau tidak? Mari kita bahas bersama. Sebelumnya kita coba lihat dari beberapa komentar dari bagaimana sih polemik program 3 juta rumah ini dari beberapa tokoh. Kita simak ya pernyataan-pernyataan masing-masing tokoh. Pertama dari Pak Hasim sebagai Satgas Perumahan, dari Ketua Komisi 5, dari Wakil Ketua Komisi 5, dan dari Menteri PKP. Mungkin pertama kali kita coba lihat. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu apa kita mampu dan sebagainya dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sekarang bagaimana dari Ketua Komisi 5? 3 juta rumah ini kan masih omong-omong ini. Dia masih kita belum terima dokumennya. Dan kritik tajam terhadap program 3 juta kita juga belum bahas RPJMN dan RPJP pemerintah ya. Bagaimana dengan minta untuk dipastikan roadmap ini diselesaikan dulu, skenario-nya mau seperti apa, kendala pengadaan lahan misalnya berapa, kendala regulasi yang perlu direvisi di aspek undang-undang, peraturan menterinya atau peraturan pemerintahnya mana saja gitu. Karena tanpa itu, tanpa ada revisi hampir pasti nggak mungkin. Oke, itu dari Pak Huda sebagai Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi 5. Terus bagaimana dengan Pak Maral Sirait? Dengan apa yang saya paparkan, dengan doa dan super tim dari semua pihak, yakin nggak kita bisa membuat rumah murah dan banyak buat rakyat Indonesia? Menteri sangat optimis. Saya dengan beberapa tahu mungkin banyak yang nggak yakin, nggak apa-apa. Tapi inilah konsep kami dan kami sudah mulai bekerja. Itu dari 4 tokoh, dari Pak Hasim sebagai Ketua Satgas Perumahan yang juga adik dari Presiden Prabowo, dari Ketua Komisi 5 Pak Lasarus, dari Wakil Ketua Komisi Pak Huda, dan Pak Menteri PKP sendiri. Bagaimana polemik 3 juta rumah ini? Jadi bagaimana sebenarnya skema membangun 3 juta rumah yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo ini? Apakah pemerintah sanggup? Insya Allah kalau semua bekerja akan sanggup. Coba kita urai satu-satu. Membangun 3 juta rumah itu, kalau satu rumah nilainya 150 juta aja, berarti sekitar 450 triliun. Kalau satu rumah yang bersubsidi itu membutuhkan tanah 100 meter persegi, berarti 3 juta membutuhkan berapa hektar? Berarti 300.000 hektar. Jadi ini bukan persoalan yang gampang. Pertama, perencanaannya bagaimana? Kedua, pembiayaannya. 450 triliun itu dari mana gitu? Dari mana 450 triliun? 3, dari masalah lahan. Lahan untuk menyiapkan 3 juta rumah, kalau satu rumahnya 100 meter, berarti berapa 300.000 hektar. Dari mana tanahnya? Gitu. Memang habis itu siapa yang berhak nantinya
untuk siapa rumah ini? Kalau memang ini adalah program istilahnya charity atau bantuan dari pemerintah. Tentunya kalau hemat saya, membangun 3 juta rumah itu tidak akan bisa untuk bantuan semua, tapi adalah kombinasi. Ini bisa saja kombinasi. Satu, memang ada anggaran pemerintah yang memang bersifat bantuan hibah. Misalnya kita bangun untuk yang selama ini terjadi, misalnya bantuan swadaya BSPS, bantuan sosial perumahan, BSPS itu. Ada Rutilahu kalau di provinsi, ada RTLH kalau di pemerintah kota kabupaten. Tapi anggaran dari BSPS, Rutilahu, RTLH di PU sampai provinsi sampai kota itu kalau saya hitung hanya bisa mengcover sekitar 100.000 rumah. Terus anggaran KL lain misalnya mana yang bisa membangun rumah? Kementerian Transmigrasi misalnya, atau Kementerian Sosial untuk bantuan penderita sosial dari Kemensos membantu perumahan subsidi. Itu bisa berapa? Misalnya total dari KL lain itu kita targetkan berapa? Misalnya 20.000 gitu. Berarti tadi kan cuma 100 tambah 20.000. Terus mencapai angka 3 juta dari mana gitu? FLPP yang selama ini kan FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Itu adalah skema pembiayaan untuk masyarakat MBR yang melalui bank. Kuota yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 200.000. Itu masih jauh. Tapi kemarin Menteri ARA sudah meminta tambahan kuota kepada Kementerian Keuangan, meminta 800.000 FLPP. Tapi kemungkinan akan disepakati 500.000 kuota FLPP dengan skema perubahan skema. Misalnya kalau dulu 70% adalah investasi pemerintah, 30% adalah pembiayaan dari perbankan. Kalau 500.000 kuota 500.000 FLPP, pemerintah mungkin akan keberatan. Bisa jadi pihak bank akan dinaikin porsinya menjadi 50-50. Tapi di sisi lain, pihak banknya harus mencari pendanaan tersendiri untuk membiayai FLPP ini dengan 500.000 kuota ini. Itu udah kebayang kan? Sudah kebayang berapa total tadi dari FLPP, dari program BSPS, Rutilahu, RTLH, dan program perumahan yang disusun atau yang diprogram oleh KL-KL lain, misalnya Transmigrasi, Kementerian Sosial, atau KL-KL lain untuk membangun rumah untuk karyawannya atau pegawainya. Nanti juga ada program di pembangunan rumah untuk tentara, untuk polisi misalnya, dan untuk guru-guru misalnya gitu ya. Atau untuk tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan juga bisa bangun. Tapi kalau dihitung-hitung secara rinci, memang belum kepikir untuk mencapai 3 juta rumah dalam setahun itu. Tentunya harus ada skema baru. Saya menduga ke depan ini akan ada skema penggunaan dana desa itu, penggunaan dana desa mungkin ada diskemakan untuk membantu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di masing-masing desa misalnya. Kalau satu bantuannya ini mungkin skemanya kayak BSPS, bantuannya 20 juta, kalau di desa mungkin bisa 15 juta lah. Atau kalau kita 20 juta, kalau satu desa menganggarkan dari dana desa 10 orang untuk 10 orang dalam setahun, berarti membutuhkan anggaran 200 juta untuk subsidi pembangunan rumah warga di desa itu. Tentunya kalau dana desanya hanya 1 miliar, 200 juta untuk alokasi membangun program rumah 3 juta ini udah menyedot sekitar 20%. Apakah bisa ini diskemakan? Karena mandatori yang lain dana desa itu ada untuk
pangan. Ada untuk pangan dan untuk bencana dan sebagainya gitu ya. Itu yang ada di PP atau peraturan menterinya. Nanti banyak sebenarnya PR-nya untuk menggerakkan sampai 3 juta rumah. Tapi kalau dana desa ini bisa digolkan, kalau 10 misalnya 10 per desa. Jumlah desa ada 75.000 misalnya. 75.000 kali 10 udah 750.000. Berarti udah sedikit nih terpecahkan tuh 750.000 dari dana desa, tadi dari FLPP dan APBN yang dari PU, provinsi, kota, dan KKL lain ada sekitar total 750.000, berarti 1,5 juta. Ini udah 1,5 juta. Ini untuk program di desa yang targetnya 2 juta, berarti tinggal 500.000 tuh, 500.000. Skema lainnya apa? Skema lainnya mungkin tentu adalah bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga filantropi, CSR, BUMN, dan sebagainya. Itu yang bisa di-call. Atau nanti juga ada pihak perusahaan-perusahaan besar, udah developer besar membuat program yang sejenis. Menurut saya ada satu ide gagasan masalah peningkatan FLPP. Kalau selama ini FLPP memang itu dikelola oleh perbankan melalui developer. Jadi masyarakat mengajukan kredit ke developer di kerjasama dengan bank, tapi dianalisa itu, dicek kemampuannya, status laporan di slipnya atau di BI checking lah istilahnya, BI checking. Ini kalau pakai model begini murni tentunya akan kesulitan, karena saat ini masyarakat Indonesia yang BI checkingnya sangat kurang bagus itu sangat tinggi, karena laporan dari misalnya dari REI, masyarakat yang mengajukan FLPP 40% itu ditolak. 40% ditolak kenapa? Karena BI checkingnya bermasalah, atau apa ya, slip namanya ya, yang sekarang di OJK itu. Tentunya ini kan juga harus ada penyesuaian dari kebijakan terhadap BI checking itu. Ada lagi ide misalnya begini, FLPP bisa untuk pembiayaan sendiri, rumah sendiri, yang penting dia punya tanah, misalnya di desa itu punya tanah 100 meter, mau bangun sendiri, itu bisa menggunakan FLPP misalnya. Karena selama ini skema FLPP itu tidak ada untuk skema seperti itu, karena skemanya tetap ke developer. Mungkin ke depan itu FLPP juga bisa untuk yang individual begitu, yang dia mau membangun rumahnya sendiri, dia udah punya lahan misalnya 100 meter, dia pakai fasilitas FLPP yang melalui skema bank. Atau juga nanti ke depan yang skema APBN itu yang hibah misalnya bagi masyarakat yang mau membangun rumahnya. Tapi ingat, semuanya ini rumah pertama ya, rumah pertama. Anak muda yang baru nikah atau anak muda yang udah lepas dari orang tuanya, dia ingin punya rumah sebagai investasi, sebagai tempat tinggal baru, sehingga dia udah punya kerjaan, dia udah punya lahan misalnya, itu bisa juga membangun dengan FLPP atau pakai skema hibah juga. Skema hibah disesuaikan dengan model BSPS itu. Kalau BSPS kan rehab rumahnya ada, tapi rumahnya rusak, tidak layak, sehingga dibantu oleh program hibah BSPS. Kan ini bisa juga ketika seseorang masyarakat berpenghasilan rendah itu mau membangun rumah tapaknya, ada tanah sendiri dia mempunyai tanah gitu ya.
dia mau membangun. Bisa saja dia punya hak untuk mendapatkan sejenis base itu. Misalnya dapat hibah juga, bantuan swadaya 20 juta juga ke individu tersebut untuk membangun rumahnya. Masalah pembiayaan lain biar dia dan keluarganya untuk menambahkan dengan secara gotong royong kan, secara gotong royong. Tapi pemerintah hadir meringankan beban itu sama dengan memberikan bantuan BSPS itu. 20 juta cukup menurut saya. Tinggal kuotanya berapa nanti pemerintah untuk menggerakkan mencapai target 3 juta rumah ini. Karena ini juga kalau sampai 3 juta rumah ini tercapai, 3 juta rumah ini tercapai dalam setahun, ini solusi yang jitu untuk membantu masyarakat Indonesia. Karena akses terhadap rumah layak itu masih jauh, yang masih kekurangan banyak gitu ya. Artinya misalnya dari data itu ada 26 juta keluarga yang tidak punya akses terhadap rumah layak. Artinya dia ada yang tidak punya rumah, ada rumahnya rusak dan sebagainya itu ada 26 juta. Dan sebenarnya dengan program 3 juta rumah ini akan mengurangi backlog dari segi perumahan. Karena backlog itu sekarang kan 9,9 juta. Ini udah turun dari 12 juta dari tahun 2020. Dalam 4 tahun bisa ngurangin sekitar hampir 3 juta itu. Jadi kalau program 3 juta rumah ini tercapai, jalan dalam waktu 5 tahun bisa 15 juta, berarti problem backlog udah selesai dong. Udah nggak akan terjadi backlog nanti di tahun ke-5. Itu menurut saya teman-teman sahabat tentang bagaimana sih jalan keluar dari target membangun 3 juta rumah ini. Ya, kita sebagai anak bangsa, kita mendukung program baik ini, niat baik dari Presiden Prabowo untuk menyiapkan rumah untuk rakyatnya. Karena memang secara faktual masih banyak atau jutaan, 26 juta orang, 26 juta keluarga yang tidak mempunyai akses ke rumah layak. Terima kasih semuanya. Kami dukung sepenuhnya niat baik Pak Prabowo, kerja keras dari Kementerian PKP, kerja keras dari ide-ide gagasan baru dari Pak Menteri Malak Syaraib dan Fahri Hamzah, dan dukungan penuh dari Komisi 5 sebagai mitranya. Kita titip program ini menjadi program prioritas dalam 5 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.